Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan, Pak Wamen dan seluruh jajaran. Saya ingin menguatkan dan melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan kami, Pak Desmond, ya, terkait dengan RUU ini. Jadi menurut saya kesempatan kita untuk melakukan revisi terhadap RUU narkotika ini adalah satu kesempatan yang besar bagi kita untuk melakukan perubahan mendasar. Jadi jangan hanya tambal sulam. Perubahan mendasar yang dimaksud adalah bagaimana kemudian kita mampu mengubah cara pandang kita terkait dengan penanganan narkotika ini. Selama ini kan dari tahun 2009 ini faktanya persoalan tidak selesai-selesai nih. Gitu. Oleh karena itulah maka kita sangat berharap sebenarnya selain dari 6 poin tadi, ya ketika nanti kita melakukan pembahasan, kita harus mengubah pandangan ini. Pandangan apa yang tadi dimaksud oleh Pak Desmond? Pandangan bahwa ketika kita melakukan penanganan terhadap narkotika, maka tidak semata hanya pandangan soal penegakan hukum saja, soal penindakan saja. Tapi harus juga mengedepankan persoalan kesehatan. Ya. Yang selama ini terjadi, ya seolah-olah ya kalau kita bicara narkotika, yaitu adalah persoalan hukum. Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, aparat penegak hukum, BNN. Sementara pihak-pihak lain yang seharusnya juga turut bertanggung jawab terhadap penanganan narkoba ini seolah-olah merasa bahwa ini bukan tanggung jawab saya, ini penanggung jawab penegakan hukum. Sudah serahkan saja pada mereka. Nah, kita berharap RUU ini mampu membangun kesadaran bersama, satu, mampu memberikan tanggung jawab bagi berbagai pihak untuk turut serta melakukan penanganan terhadap persoalan narkotika ini. Tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tidak hanya dibebankan juga kepada Kementerian Hukum dan HAM. Saya ingin mengutarakan satu data yang menurut saya menarik untuk menjadi bahan bagi kita. Ini sempat saya sampaikan dalam konsinyering Komisi 3 kemarin. Jadi IJRS ya, melakukan penelitian terhadap 1.361 putusan MA yang terkait dengan sabu. Ini baru sabu nih. Jadi ada 1.300 putusan MA yang inkrah yang di situ memutus tentang perkara yang terkait dengan sabu. Dari 1.361 putusan tersebut, ternyata yang diputus di bawah 1 gram itu, yang sampai inkrah, itu 48,73%, hampir setengahnya. Ya. Dari 48,73% itu yang di bawah 1 gram ya, yang setengah gramnya itu juga 39%. Jadi kalau kita mengatakan war on drugs, perang terhadap narkotika, yang kita perangi kroco-kroco, yang di bawah 1 gram, itu baru sabu tuh. Saya yakin walaupun saya belum cek datanya, saya yakin untuk ganja ya itu juga hampir sama atau bahkan lebih besar lagi. Itu baru yang sabu tuh, 1 gram 48%, sisanya baru di atas 1 gram. Berarti yang kita katakan penegakan hukum ya kepada 1 gram ini. Nah, oleh karena itulah maka harapannya adalah bagaimana revisi Undang-Undang Narkotika ini mampu menyasar strategi baru untuk menghajar para bandar-bandar ini, bukan para pengguna, bukan yang dari 1 gram itu. Nah, karena itulah maka kita bagi dua nih. Apa yang bisa kita lakukan dalam hal melakukan revisi Undang-Undang Narkotika untuk bisa mengejar bandar-bandar tadi, pengedar-pengedar besar, dan apa perlakuan kita terhadap para pengguna-pengguna ini ya. Tadi sudah ditegaskan oleh Pak Desmond, untuk pengguna jangan kemudian tadi 48% menjadi bebannya peradilan pidana. Di awal sudah kita selesaikan. Ya sudah, di bawah 1 gram itu bukan soal penindakan, itu seharusnya diselesaikan. Jadi tanggung jawabnya siapa? Jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau semua dibebankan kepada pusat, selesai berat. BNN saja anggarannya sedikit. Mau kita berharap tim asesmen terpadu ada di setiap kabupaten saja, kenyataannya tidak ada kan. Beban anggarannya besar sekali. Belum lagi pusat rehabilitasi tidak mampu didukung oleh setiap kabupaten. Oleh karena itu kita harus kembalikan ada tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal menangani khususnya soal kesehatan. Di bawah 1 gram atau pengguna-pengguna lainnya itu sudah serahkan Pemda untuk menyelesaikannya. Yang bandar-bandar besar, yang pengedar-pengedar kita kejar dengan penegakan hukum. Nah, jadi itu harapannya. Nah, Pak Wamen dan Bapak Ibu sekalian, saya dulu pernah belajar
economic analysis of law, ya, analisis ekonomi terhadap hukum. Persoalan pengelolaan atau penanganan terhadap narkotika ini pasti akan berhubungan dengan hukum ekonomi, ya, penawaran permintaan. Kalau misalnya kita pasarnya, ini kan Indonesia akan selalu menjadi pasar. Kenapa? Karena kita belum berhasil menyelamatkan orang-orang yang tersandra sebagai pecandu. Ini keluar dari lingkaran setannya. Oleh karena kita harus sembuhkan dulu, kita harus keluarkan. Supaya apa? Supaya pasarnya menjadi berkurang. Kalau pasarnya berkurang, maka kita tidak lagi menjadi sasaran untuk perdagangan narkoba. Itu yang harus kita tekankan. Jadi tidak hanya semata pada hukum, tapi semua aspek kesehatan, termasuk juga bagaimana pendekatan ekonomi kita, ya, untuk melakukan penanganan terhadap narkotika. Itulah yang kita harapkan ada di dalam revisi Undang-Undang Narkotika. Jadi untuk memperkaya diskusi kita selanjutnya. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan fraksi Partai Demokrat.